الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم الحق من ربكم. قال أيضا خلقتك لأجلي وخلق الأشياء لأجلك. Sadaqallahul azim. Ayanda ibunda sekalian jemaah maghrib yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu Isya kita akan untuk menelaah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat kabar ruh Bapak segala ruh Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, seperti biasa apa wajah kaji kita. Oh ya mak deyen. Wajah kaji kita Pak. Zahir, batin, menggabungkan zahir dan batin. Memang kemarin kita kajian ma'rifat, Ridwan terserahnya. Lanjut. Lanjut. Iya. Kalau lanjut, lain tak ingat dek kita kaji sampai di mana? Sampai Muhammad. Alhamdulillah. Berartilah tahu nama kita ya. Alhamdulillah. Amin. Berarti kemarin apabila ruh kita dan jasad kita berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammadlah nama kita. Lah tahu nama kita ya. Berarti kita kemarin udah membongkar rahasia santet. Nah, ya. Mudah-mudahan ya. Sehingga siapa mampu mensirkan Nur Muhammad itu pada dirinya, maka terlihatlah keelokan zat wajibul wujud itu pada dirinya. Apabila telah terlihat keelokan zat wajibul wujud, otomatis lahir pada dirinya penglihatan, datang kepada dirinya pendengaran, bahkan datang kepada dirinya perasaan. Pahamnya? Itu tanya bedanya. Kemarin contoh itu kita buat ada satu pakai lampu. Nah, gitu Pak ya. Yang kedua contohnya kita buat kita berjalan di malam hari yang belum ada PLN waktu itu. Kita pakai lampu strokeng. Kena bersinar, tentu datang kepada penglihatan kepada kita. Kalau betul duduk di situ, kalau dibawa ke dunia, lahirlah namanya sifat Jamal Allah. Itulah disebut, kalau kampung mana apa tangan nampaknya, itu ilmu pemani namo. Ilmu pemani namo. Jadi kajian syariat, kena kita belum masuk di ma'rifat, pasti pakai mantra. Tujuannya untuk sampai di ma'rifat. Kan ya Pak ya? Contoh, di kami baginang itu mantra bahasa baginang di Pak ya. Kalau pansing bahasa pansing loh, kalau Jawa bahasa Jawa loh. Kalau bahasa baginang dek setakat ilmu tempuk bagota daun mudo, diambilnya daun sio. Ada tak daun sio ini Pak? Nah, yang uratnya bertemu
daun tu ada uratnya bertemu. Diambil 3 lembarnya. Dibacalah mantra dengan lengkap. Hai sio kugame dan hati lalu hati siangmu sudah kugame menengok aku seperti lalu cahaya nur cahaya Muhammad dekul ketajam berkat kalimat la ilaha illallah. Tuh dimakan dek datuk tu manggege cinta ini oleh keinyo. Tu mana kemana pun ini ada menengok Datuk Udin tu lepas. Jadi mantra itu untuk sampai di makrifat. Kita kajian makrifat. Nah, bagaimana untuk duduk di level itu senyaman luar dan dalam? Kemarin di syariat di kajian Pak Ibadah Batin dalam naskah Hidayah dijelaskan oleh Tuan Guru kita Syekh Abdul Somad Al-Palambani di halaman 151 sampai 62 ada di level zikir darajat, ada di level zikir hasanat. Di zikir hasanat qiyamau wa qu'udan wa ala junub, itu zikir tidak terbatas, unlimited. Kapan tidak berzikir? Mati. Wa ilaihi turja'un. Kapan tidak sholat? Mati. Wa ilaihi turja'un. Nah, itu asik itu tuh Pak nanti. Bawah itu namanya zikir darajat. Zikir yang berkehendak kepada hajat dan syarat. Maka dia punya syarat. Ada 20 syarat. 5 sebelum berzikir, 12 saatnya, lalu 3 setelah berzikir. Nah, apa syarat itu Pak? Nah, syarat pertama, wajib mensucikan diri, zahir dan batin. Suci bukan bersih, bersih juga bukan suci. Suci lagi bersih. Apa beda suci dan bersih? Ini contoh. Baju yang kita pakai mungkin bersih, mungkin juga suci, mungkin bersih, tapi juga mungkin tidak suci. Kapan dia bersih tapi tidak suci? Untuk menghadap Allah itu wajib suci lagi bersih. Berarti bajunya tidak boleh masih dalam keadaan berhutang, piutang atau kredit. Itu yang suci ya Pak. Disinggung awak artiin nak Pak. Kau kaji lurus aja, ya. Lurus saja. Iya, Mak, lurus saja kajinya. Makanya orang dulu, nah biarlah jelek-jelek, tapi milik sendiri. Haram engkau berminyak air, haram. Itu yang suci itu. Masjid ini suci, lagi bersih. Tak boleh masuk ke masjid kecuali yang suci lagi bersih. Wanita yang sedang haid dia bersih mungkin tapi tidak suci, haram masuk masjid. Apalagi tidak seakidah, dia bersih tapi tidak suci. Nah, hati-hati Bu. Dulu memang tidak ada apa nama itu Bu, supaya kebersihan terjamin, pempes. Tapi kan sabun ada, dia tahu sabunnya. Nah, bukan masalah menetes tidak menetes, dia tidak suci. Allah itu maha suci, tidak bisa bertemu dengan Allah kecuali yang suci. Besi berani tidak nempel di video. Besi berani tidak nempel ke dinding. Besi berani hanya nempel ke besi. Allah maha suci, hanya bisa bertemu dengan Allah orang-orang yang suci. Surga itu tempat suci, tidak bisa masuk surga kecuali yang suci. Kita nak bersuci ya Allah. Suci bagaimana? Mandi taubat. Nah, itu caranya.
Mandi tempat yang terbaik dilakukan jam 1 dini hari. Ini Ridwan mengungkap sedikit di lembah hitam. Kenapa nanti sini kok sampai sini wuduknya, sini kok sampai sini wuduknya? Nah, itu ada rahasianya. Di lembah kegelapan, di mana jam 6 tadi sore sampai jam 12 malam, di mana dunia mengalami kegelapan, oksigen sedikit diberikan Allah ke langit dunia yang gelap itu. Dampak dari oksigen menipis, kehidupan melemah. Jam 8, jam 9 kita nonton TV, jam 11 TV nonton apa? Hah? Betul Bu? Kapan oksigen pol diberikan Allah? Jam 1 sampai jam 4. Makanya rahasia qiyamul lail, siapa bangun antara jam 1 sampai jam 4, 12 jam lingkaran di hari itu tidak berlaku pada dirinya sihir, santet dan tidak berlaku. Nabi Muhammad itu beribu orang menyantetnya Pak, tapi dia hampir tiap malam tidak pernah lumpuh, tak pernah lupa qiyamul lail. Itu resepnya. Nah, ya. Maka resep-resep itu Pak, ini sudah sampaikan sedikit. Ini karena kerja makrifat itu tidak apa ya. Ini pintu Pak. Maka wuduk sampai di sini. Ya dun ilal marafiq, sunatkan sampai melebihinya. Tertutup pintunya. Pak. Maka diusap, tidak mau tidak masuk lah. Pak. Ini tadi tudung. Hukum itu hukum apa? Ini pintu, sunahkan sampai ke sini. Bahkan dianjurkan lagi. Coba Bapak praktek sekarang ini ke telinga Pak. Kuat, segar telinga soal. Betul? Gini Pak. Ah, 2. Maka bodoh tidak mau gigi kau Pak. Sehat. Segar. Maka orang kampung dulu cerdik Pak. Ompek tambah 8 kali 2 kurang 2 boleh. Apa? Tidak dapat boleh pilih. Cerdik yang Pak. Ini refresh. Nah, betul. Begitu ya. Iya. Alik dua date an alik dua bawa in alik depan pun an in pun ada dua nya ada nama ada kak dua date kan kau dua bawa in kau di depan den mana kamu tuh ya cuma berapa ya tes ya tuh itu lalu mensucikan cara mandi jam 1 dini hari. Niatnya menggugurkan dosa besar dan dosa sedih. Setelah itu ambil wudhu. Ambil wudhu bukan untuk sholat, mensucikan diri yang zahir. Nah itu Pak, ini pintu sihir lagi, belum sampai di tadi Pak ya. Kalau di kaki pintu sihir sini. Makanya orang setiap mengurut ini diurutnya Pak. Maka sunatnya sini, tapi sunat sampai sini tertutup pintu sihir. Lalu sholat berputar. Sudah berputar aja 120. Tuh hidupkan tanda hidup berputar. Coba lempar bakwan, hancur bakwan setengah. Terpental. Itu dia. Terpental. Dan besi panas. Kapan besi itu bisa dibentuk? Saat berwarna merah. Apa dia? Yaumata tabyaddu wujuh. Jam 4 dini hari fajar menyingsing. Energi pol. Enak disampaikan. Maghrib sebut saat pupuk merah. Kuat energi kita sholat. Bentar. Nanti lebih jauh kalau mengungkap rahasia sholat yang batin ya, nanti sana kita bahas. Jadi setelah itu menghadap kiblat, suci tempat dan pakaian. Nah, kan karena lagi Pak ya. Kini kadang ya Allah Rasul disindirnya Pak, betul nggak? Berarti suci tempat, menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, untuk tingkat muqtadi duduknya tawarruk.
Salat itu duduk cuma dua, satu tawarruk, satu iftiras. Berarti duduk tawarruk, kaki kanan berdiri, kaki kiri masuk di bawah kaki kanan. Kalau tingkat muntaha, duduknya bersila, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, tangan di atas lutut, pinggang wajib lurus, dipancing segaya. Kita bergerak tadi, itu pancingan cuma apa? Kalau menembak ke atas, dia bergerak sendiri gini-gini dia. Ikut dia aja, nggak boleh membantah. Jangan pernah berhitung. Setiap berhitung dia terbatas, setiap berbilang dia terjangkau. Lakukan karena ilahi anta maksudi waridho amadlubi, engkau kutuju ya Allah. Keredoan yang mencari, keredo itu puas. Buat seberapa puas kita. Disinilah gugurnya deh, melampaui dunia thariqah. Di thariqah kita berbilang, lataib ini 1000, lataib ini sampai kulit jasad 11.000. Apakah kalau tidak dibuat 11.000 Allah tidak ketemu? Nampak? Itu dia bang. Setelah puas mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, itu zikir. Tidak pulang-pulang lah. Sebelum matahari tenggelam pulang itu Pak. Itu level itu mencarinya. Itu level. Kan enak Pak ya kalau sampai situ ya. Tapi luruskan hati, luruskan niat. Sebab kita ingin bertemu Allah. Kalau ibarat kita bersawah, niat kita nanam padi, dapat padi. Tapi bukan padi yang didapat. Padi didapat galu-galu tabau. Lihat tentu galu-galunya Pak. Apa galu-galu? Ompiong padi mudo. Bilalang dapat ikan tak pancing Pak. Tapi kalau kita niatnya pemancing, nam padi tidak dapat Pak. Betul? Begitu dia. Itu hanya bunga-bunga yang tidak perlu dicari. Kalau dapat redha Allah, alam tunduk kepada kita. Nah sampai situ dulu ya enggak? Aduh kita nak ragu. Oh ya mak Dayan. Silakan enggak ya. Ulang ya anda. Dia dah mau mak Den. Terima kasih Ustaz. Saya dengar tadi kalau kita zikir jangan dihitung. Kalau saya dengar saya tadi kalau dihitung lepas bagaimana tadi diterangkan. Jadi kena pemahaman kita, kajian kita, dia ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Kita kajiannya di level ma'rifat. Di level syariat bersyarat dan rukun. Kan itu Pak, namanya kajian fikih. Apabila benar menurut syarat dan fikih, sah suatu amal ibadat yang dilakukan. Masuk lagi setakat ke bawah di level tasawuf. Apa di level tasawuf? Mengkaji, diterima atau ditolak nilai suatu ibadat yang kita kerjakan. Apa yang menyebabkan nilai tertolak? Ada ujub, ada riya, ada dan lain-lainnya. Nah kajian kita di atas itu lagi. Tidak masalah diterima atau ditolak, tapi bagaimana Allah puas, redha atau puas. Ilahi anta maksudi. Karena di level puas itu tidak terhingga. Kalau ingin dapat ridho Allah, buatlah seberapa ridho kita. Itulah disebut tidak boleh kita berhitung. Ibu ridho enggak dengan suami? Ridho. Le pernah terbatas ibu male masak untuk suami? Itu Pak.
Pone no ibu guru pasti koke di rumah, tidak masak pak. Banyak bawa badut bayi cik mato, cik doang yang masuk tu pak. Itu ibaratnya dia. Itu tanda redha tu pak. Jadi tidak pernah berbilang. Inilah kajian, makanya tidak menyindir kita ya. Ini contoh. Ada di antara kita yang pernah mengintip ibu-ibu ngajar di TK. Ada? Apa ciri anak-anak TK? Pragmatis di level filsafat, bukan pragmatis di level bahasa. Bagaimana pragmatisnya? Kata ibu guru, anak-anak ibu yang ganteng dan cantik, siapa dapat baca surah Al-Fatihah, ibu kasih bakwan dan bonbon. Berlomba lah anak-anak itu, Bu. Berlomba karena dia anak TK. Coba di mahasiswa. Bagi mahasiswa-mahasiswi Bapak yang bisa membaca surat Al-Ikhlas, Bapak kasih kenepo. Apa kata mahasiswa dalam hati? Geladi itu dosennya. Betul tak Pak? Kita mau beramal di level yang mana? Paham maksudnya? Nah, ini beda syariat tuh Pak. Di level syariat, baca tabarok sekian, baca ini sekian. Bukan untuk Allah. Yang lebih dahsyat lagi, baca salawat Nabi, murah rezeki. Bukan bertemu dengan Nabi dan Allah. Tidak dapat rezeki. Bukan karena Allah ibadah, maka tidak pernah bertemu dengan Allah. Takkan? Mau sampai kapan? Hakikat penciptaan manusia di dunia ibadah, betul? Hakikat penciptaan manusia seutuhnya ru'yatullah, bertemu kepada Allah. Kau tidak bertemu ya Allah, apa yang mau disembah? Apa yang mau disembah? Pantas kita kadang sholat, kadang tidak. Betul tak Pak ya? Tak tahu. Coba ibu, ini contoh bertemu. Ada di antara kita yang udah kematian istri. Ada. Mati suami. Ada. Mati anak. Ada. Mati menantu. Suatu hari kita masuk di kamar, nampak baju mantan istri kita yang telah mati 5 tahun yang lalu. Ini contoh Pak, ru'yatullah. Yang nampak baju mantan istri, akal pikiran kita kemana? Yang punya baju, dek kau. Betul Pak? Nampak tikus nampak Allah. Betul? Itu bayang tuh Pak. Ini kajiannya Pak. Ingat dulu kisah Ahmad Said kemarin. Ahmad Said pernah dibahas. Siapa Ahmad Said itu? Nabi namanya Ahmad Said. Dia berjalan tapi tidak nampak Allah. Dalam berjalan nampak anjing sedang duduk. Ibu kenal anjing? Woi, lai tahu anjing? Anjing tu kalau duduk mana lebih tinggi duduk daripada berdiri? Tinggi duduk dia ya. Contoh apa anjing tu duduk? Woi, contoh apa anjing tu duduk mak? Anjing tu kalau duduk tangannya lurus di depan, kakinya bersila, betul? Lewat Ahmad Said tak sengaja, nampak oleh Mas Said. Apa kata Mas Said? Anjing pakai kacamata baru ini ya, katanya. Kan telinga anjing tu di hati Pak. Makanya kita kalau punya kacamata, jangan letak anda di kepala. Tengok dari jauh. Nah, kalau ponek letak di meja. Normal itu. Nah, kini ibu-ibu PKK itu model Pak.
Ya Allah. Nah, lalu anjing paham. Apa kata anjing? Ahmad Said, engkau lupa aku ciptaan Allah. Tersungkur Ahmad Said. Menghina aku berarti menghina Allah. Ini yang dibahas nanti di dalam berikutnya. Suhulul wahdah berkasrah, suhulul kasrah berwahdah. Pandangannya satu adalah banyak, banyak adalah satu. Betul? Ini contoh. Pak Haji ganteng, Pak Haji ganteng ini satu, betul? Istrinya, itu Pak Haji yang punya wajib. Pak Haji satu, istrinya satu, anaknya 3 ibaratnya. Berarti Pak Haji ini satu adalah 5, 5 adalah satu, betul? Mana yang 5 berbilang di sifat, mana yang satu esa di zat. Mana berbilang di sifat? Ayah, emak, anak pertama, 2 dan 3. Mana esa di zat? Perasaan. Dihina anak paling kecil, contoh monyet, anak tuh sakit hati tidak ya? 4. Menghina kambing-kambing berarti kafir kita menghina Allah. Kau enak je, ndak lomak boleh menghina beras ciptaan Allah, menghina Allah, kafir kita Pak. Inilah puncak Rasulullah disebut akhlak mulia. Itulah tujuan Rasulullah. Akhlak sempurna. Kau duduk macam itu, tak bayang tak amannya kampung kita Pak? Ya Allah, aman. Betul kan? Tapi kau tak duduk